Assalamualaikum, hai guys, welcome to Dewi Fortuna Movie Channel. Gimana nih kabar kalian semua, para kaum rebahan dan mageran? Aku banget. Semoga baik dan banyak rezeki ya, amin. Siapa nih di sini yang sukanya main sama anak-anak? Pasti pada suka ya, karena tingkahnya yang lucu dan gemesin. Hehehe. Nah, sama halnya dengan ceritaku kali ini, yaitu tentang seorang cewek yang lebih memilih berprofesi sebagai babysitter karena dia tuh sukanya main sama anak-anak dibandingin ngumpul sama teman sebayanya. Apalagi party-party ala anak muda zaman now. Dan yang lebih seru lagi, karena si babysitter ini malah jadi superhero dadakan buat keluarga majikannya. Loh, kok bisa? Ya, karena dia itu berani ngelawan para penjahat yang nyatronin rumah majikannya. Wah, hebat ya. Film ini judulnya Babysitter Must Die yang dirilis pada tahun 2020. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube aku dengan cara like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Nah, buat kalian semua yang udah penasaran sama alur ceritanya, kita langsung aja yuk guys, cekidot. Jadi ceritanya, si Josie ini lagi main petak umpet sama anak asuhnya, yaitu Sophia. Sophia ini anak dari keluarga Castillo. Mereka nitipin Sophia sama Josie karena mereka lagi pergi ke perayaan malam Natal. Waktu Josie lagi sibuk nyari Sophia, yang nggak tahu deh ngumpet di mana, dia nggak sadar kalau ternyata ada orang yang lagi ngintip pintu rumah. Dan setelah si Josie muter-muter nyari Sophia, akhirnya ketemu tuh bocah di dalam lemari. Josie langsung ngomong sama Sophia biar nggak ngumpet lagi di dalam lemari karena bahaya banget kan. Ya iyalah, gimana nggak bahaya? Kalau anak orang sampai kenapa-napa, pasti Josie juga yang disalahin. Lanjut cerita, ternyata mereka berdua lagi nungguin kurir pizza. Nah, si Sophia minta sama Josie buat main petak umpet satu sesi lagi setelah makan pizza. Nggak lama setelah itu ada suara bel rumah. Mereka pikir itu tukang pizza, tapi ternyata itu Tuan Castillo dan istrinya yang pulang lebih awal karena mereka bilang pestanya ngebosenin. Abis itu disusul sama adik Tuan Castillo yaitu Pets dan pacarnya yaitu Sadie. Ternyata si Sadie itu teman sekolahnya si Josie. Si Pet sempat ngeledekin si Josie karena abis lulus kuliah, si Josie masih sibuk aja ngurus anak-anak. Tapi Josie mah biasa aja, nggak gubris omongannya Pet. Abis itu Josie sama Sadie sempat ngobrol bentar bahas masa lalu. Nggak lama kemudian, Sophie minta main petak umpet sekali lagi. Sekarang giliran Josie yang ngumpet. Pas Josie lagi ngumpet, tiba-tiba bel rumah bunyi lagi. Semua orang ngira itu tukang pizza. Ternyata yang dateng penjahat, guys. Waktu itu yang buka pintu kan si Tuan Castillo. Jadi langsung deh kena bau gementah dari si penjahat. Sampai Tuan Castillo jatuh berdarah-darah gitu, guys. Ya ampun, serem banget. Semua orang kaget lihat kejadian itu. Secara spontan si Pets langsung bangun dari rebahannya dan mukul si penjahat pakai gitar. Si penjahat ternyata kuat banget. Bukannya jatuh atau kesakitan, dia malah masih berdiri tegak dan langsung nembak si Pets. Aduh, kasihan banget kan? Josie shock dong dan kebingungan. Dia masih ngumpet di bawah meja makan dan belum berani keluar. Kayaknya dia masih mikirin gimana caranya keluar tanpa ketahuan.
Waktu Nyonya Castillo mau kabur lewat pintu samping, ternyata ada 2 penjahat lagi yang masuk. Langsung nampar Nyonya Castillo sampai jatuh. Di waktu bersamaan, si Sadie yang nangisin Pets malah ditarik sama penjahat cewek. Dia ditarik terus ditembak juga. Tiba-tiba Pets bangun. Ternyata dia belum meninggal. Dia nyoba ngelawan, malah ditembak buat kedua kalinya. Sampai dia bener-bener is dead. Aduh, kasihan banget kan Pets. Tuan dan Nyonya Castillo sekaligus si Sophia dikumpulin di ruang keluarga. Semua HP mereka dihancurin, bahkan semua jaringan juga diputus. Entah gimana mereka mau minta tolong, sementara rumah mereka terpencil banget, nggak punya tetangga. Para penjahat ini masukin barang-barang mereka. Kayaknya mereka punya misi besar di rumah itu. Dan ternyata bener guys, mereka lagi nyari kotak yang aku juga kurang paham isi kotaknya itu apaan. Mereka ditawari banyak duit sama Tuan Castillo, tapi mereka bilang nggak butuh duit. Yang mereka butuhin cuma si kotak itu. Saat para penjahat lengah, si Josie keluar dari tempat dia ngumpet. Tuan Castillo sempat ngodein kalau di lantai 2 ada HP yang bisa digunain buat minta bantuan. Jadi si Josie buru-buru nyari ide buat naik ke lantai 2 tanpa ketahuan. Dan eng Josie manjat pohon guys. Saat dia manjat sempat kepleset tuh dan hampir aja ketahuan. Untung aja mereka ngira itu anggota mereka, jadi nggak curiga deh. Finally, Josie berhasil naik ke lantai 2 dan berhasil nemuin tuh HP. Dia langsung buru-buru ngecharge. Nah, pas Josie lagi ngumpet, dia sambil nguping. Ternyata para penjahat ini penganut sekte sesat gitu. Mereka nyari kotak yang isinya topeng warna hitam. Nah, mereka berencana ngorbanin Tuan dan Nyonya Castillo buat tumbal rumah itu. Jadi, ritualnya nanti Tuan dan Nyonya Castillo dipakein topeng hitam itu, terus digetok biar darahnya kena ke topengnya. Pas mereka lagi pada sibuk nyari kotak, bel rumah bunyi lagi. Dan ternyata itu si pengantar pizza. Si pengantar pizza kaget karena ternyata ini rumah Tuan Rick Castillo, seorang produser musik terkenal dunia. Tapi para penjahat itu cepet-cepet ngusir dia. Waktu si tukang pizza sibuk nelpon temennya, Josie nyari-nyari cara buat minta tolong sama tukang pizza. Cuma dia nggak ngeliat kalau Josie minta tolong. Si tukang pizza sempat ambil foto rumah itu dan Josie muncul di gambar. Saat tukang pizza ngeliatin tuh foto, para penjahat keluar dan mulai ngancem. Akhirnya si tukang pizza kabur dan ditembak oleh si penjahat. Karena ternyata belum juga mati, salah satu penjahat ngejar tukang pizza itu ke hutan dan ngebunuh dia. Nah, ketahuan deh kalau ada orang lain lagi di rumah itu, gara-gara si penjahat lihat foto si Josie. Di saat bersamaan, Josie turun ke lantai 1 buat menyelamatin keluarga Tuan Castillo. Tapi sayangnya para penjahat itu udah tahu kalau Josie di sana. Jadi mereka matiin semua lampu rumah itu buat nangkep si Josie. Dan akhirnya Josie ketangkep juga. Pas Josie diikat di kursi, tiba-tiba Sadie bangun buat minta maaf karena dulu waktu sekolah udah nggak baik sama Josie. Terus Josie minta tolong buat ngambilin pisau di atas meja. Habis itu Sadie is dead guys. Jadi Sadie ditaruh deh di kursi buat ngecoh penjahat. Ternyata si penjahat tahu dan marah banget. Dia ngejar Josie ke lantai 2. Si penjahat mulai ngelancarin aksinya. Dia bilang kalau Josie nggak bakal bisa ngebunuhnya karena Josie lemah katanya. Apalagi dia cuma seorang babysitter. Tapi di luar dugaan,
Josie yang tadinya mereka pikir sangat lemah bisa jadi sangat kuat di situasi seperti ini. Applause buat Josie. Dan akhirnya Josie mampu ngelawan si penjahat sampai babak belur dan ngejatohin dia dari lantai 2. Bye-bye penjahat. Penjahat pun mati, guys. Saat Josie ngecek HP-nya, tiba-tiba penjahat yang lainnya masuk dan nemuin HP itu, lalu dihancurin. Josie berusaha mukul si penjahat itu dengan tongkat baseball, namun ternyata dia masih tetap bisa bangun dan ngejar Josie. Waktu Josie lagi ngumpet di dapur, si penjahat ngejar dia, mau nangkep ceritanya. Nggak taunya malah celaka. Kepalanya kena botol dan prang. Kacau deh semuanya. Si penjahat cewek kesel banget, jadi langsung ditembak tuh temennya. Sebelum tuh penjahat wafat, sempat ngomong kalau Josie di situ. Terus si Josie kabur ke lantai 2 dan si penjahat cewek ngancem nyuruh turun. Waktu itu Josie nemuin topeng hitam itu, terus gantian ngancem si penjahat cewek. Josie ngomong kalau dia macem-macem, topeng itu bakalan dihancurin sama Josie. Terus si penjahat cewek itu pakai cara buat bikin Josie nyerah, yaitu bilang kalau dia mau bunuh Sophia kalau Josie nggak nyerahin tuh topeng. Si penjahat cewek naik ke lantai 2 bawa Sophia buat bikin Josie nyerah, tapi nggak segampang itu, guys. Baku hantam pun terjadi. Waktu si penjahat mau bunuh Sophia, ditahannya tuh pesok pakai tangan Josie. Jadi Josie yang ngeluka buat nyelamatin Sophia. Nah, itu tadi ceritanya, guys. Gimana? Serem banget kan kalau misalnya kita ada di posisi si Josie. Dan buat kalian semua, jangan lupa ya untuk terus dukung channel YouTube aku dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube aku biar aku makin semangat buat upload video selanjutnya. Buat kalian semua, jangan lupa bahagia. See you, bye-bye.